membela ekonomi anak bangsa. Baik, dan sesi di dalam segmen kali ini kita menjawab beberapa pertanyaan. Namun sebelum itu ada beberapa teman yang ada kawan kita yang dari studio untuk bertanya. Mas, silakan, Mas. Sini Mas, biar kelihatan. Nah. Maju aja. Namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Chandra Buana, saya berasal dari TFC Bekasi. Ya. Bekasi. Saya ada pertanyaan, sebenarnya pertanyaan ini udah dari awal saya bergabung di Devri Center itu. Pertanyaan saya adalah di sini kita selalu selalu sering mengatakan bahwa beli Indonesia ya. Pertanyaan saya adalah di mana saya bisa mengetahui list produk-produk Indonesia itu, ya kan? Di mana wadahnya ya? Jadi dari pertama kali saya ikut bergabung dengan IABF, saya sudah bertekad untuk mengganti semua produk yang ada di rumah saya dengan produk Indonesia, tapi saya nggak tahu listnya apa saja. Nah, itu kira-kira dari IABF seperti apa wadah yang akan dibentuk? Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih. Putra Chandra dari Bekasi. Ada yang lain Mas? Ya, Kang Duden, sini Kang Duden. Kang Duden ini dari Sukabumi. Ya. Beliau adalah kandidat V-Coach dari Sukabumi. Silakan Kang Duden. Nama lengkap Kang Duden dan sekaligus kenalan dengan teman-teman kita dari LF yang lain di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes. Nama saya Duden Saifullah dari Sukabumi. Selamat sore Pak. Sore, ya Mas. Kalau kita atau saya melihat dan menyaksikan sendiri Pak ya kondisi termasuk paparan dari Bapak gitu yang saya merasa miris gitu Pak, miris, kecewa, marah, bingung gitu Pak. Nah kalau marah itu kita itu bingung marah ke siapa gitu kan. Nah terus kita sebagai rakyat gitu kan, nah bingung mau ngapain, nah seperti itu dan merasa kita itu tidak berdaya gitu Pak. Nah apa yang harus kita lakukan atau sikap apa yang harus disampaikan misalkan ke teman-teman kita, ke rakyat, ke masyarakat kita lah untuk membangun optimisme dalam menghadapi istilahnya bukan konspirasi ya, keadaan seperti ini. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dua pertanyaan langsung kita jawab sebelum kita menjawab beberapa SMS dari teman-teman kita dari berbagai daerah. Kita mungkin jawab dulu aja kali ya biar nggak lupa. Ya terima kasih Mas Putra ya, Putra Chandra Buana, namanya bagus sekali. Jadi ini banyak sekali ditanyakan gitu list dari produk-produk Indonesia. Saya dalam kesempatan ini minta kepada tim Beli Indonesia ya untuk segera mempublish itu ya Pak Lulu, Pak Sodek gitu. Jadi apa yang kita miliki, yang kita sudah list gitu untuk disampaikan kepada teman-teman secara terbuka. Di samping itu juga sebetulnya ada website-website dari anak-anak kader-kader kita, pejuang Gerakan Beli Indonesia itu yang memuat list produk-produk Indonesia ya. Tetapi sebenarnya list yang Anda bisa lihat itu adalah list-list sekunder Pak. List sekunder artinya yang bisa disusun oleh mereka itu sangat terbatas. Sebenarnya yang paling harus kita lakukan adalah bertanya ketika kita belanja. Bapak ke toko gitu, selama ini kan nggak pernah bertanya gitu. Hari ini mulai bertanya gitu. Jadi mereka juga nggak punya listnya. Tetapi kalau Bapak bertanya tiap hari, anak-anak kita yang lain bertanya, pedagang ini akan berpikir, jadi sebetulnya mana sih itu yang Beli Indonesia? Dia akan mencari gitu. Ini sebuah gerakan yang ingin kita ciptakan Mas Putra ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi titik awal kita itu berpindah gitu. Kalau seperti di rumah saya, odol gitu misalnya. Odol Bapak tahu nggak odol yang milik orang Indonesia, Beli Indonesia?
ya nggak tahu itu ada namanya formula gitu ya kan. Kemudian kalau air minum ya kan, wah banyak sekali gitu, udah diganti kan gitu. Kalau sendal gitu banyak, sepatu ya banyak gitu kan. Saya itu dulu pakai sepatu mahal Pak gitu. Sepatu saya itu harganya ya dulu saya pikir belum mahal juga, 12 jutaan gitu kan. Gitu. Jadi kayak naik motor gitu kan, sepatu harganya motor. Nah, begitu kita itu kesadaran tentang beli Indonesia itu muncul, saya cari itu sepatu Indonesia. Ada merek Yongki, Komaladi. Loh kok harganya cuma 350.000. Saya sekali beli itu Pak, itu 20 pasang kalau nggak salah. Yang saya pakai cuma 1 pasang gitu ya. Saya bagi-bagi. Jadi banyak gitu. Jadi kalau kita nyebutin produk-produk Indonesia nggak apa-apa Dek gitu. Sodik bilang Pak ini bukan iklan, ini gerakan beli Indonesia ya gitu. Nah kalau nggak ada gimana, bikin sendiri gitu. Seperti di Aisyah itu membuat sendiri. Gerakan beli Aisyah itu ada sabun. Jadi kenapa kita beli dari orang lain? Kita nggak punya Pak yang sabun-sabun semua itu punya. Bukan anak-anak kita. Oke, bikin sendiri. Bikin deterjen itu gampang Pak. Jadi mereka bikin sendiri. Melin namanya ya Bang ya. Gitu. Wah ada yang tanya, Pak ini bungkusnya kurang bagus bagaimana? Sudah bungkusnya kurang bagus, nggak ada bungkusnya aja kita beli kok, apalagi nggak bagus bungkusnya. Yang penting bikinan anak kita. Ini spirit beli Indonesia. Ada yang protes di Tuban. Pak ini nggak ada busanya. Sudah jangan kebanyakan tanya, ini beli Indonesia ini. Ya, jangankan nggak ada busanya, nggak ada sabunnya, beli saya bilang. Ini sebuah spirit namanya. Nah gerakan beli Indonesia ini kalau kita itu bergerak seperti ini luar biasa. Apa ini itu sebuah gerakan yang utopis gitu. Jepang Pak, di Jepang itu semua itu mahal produk Jepang, produk-produk impor itu murah, nggak ada yang dibeli. Maka suatu saat Habibie pernah berkata, saya diceritain oleh Mbak Marwah Daud ya. Jadi Pak Habibie itu mengatakan di Jepang itu beras Jepang itu selangit tingginya harganya, tapi jangan pernah bermimpi kalian produk-produk kalian bisa masuk ke Jepang. Kenapa? Di sana ada sebuah spirit beli Indonesia untuk orang-orang Jepang. Ya, nah ini harus kita tumbuhkan. Nah kemudian pertanyaan dari Kang Duden, ya, gimana Pak kalau kita mikirin kita jadi pusing, kita jadi ini, kita itu merasa tidak berdaya. Ya hidup itu kan pilihan gitu ya. Gitu. Anda mau jadi korban atau mau jadi apa namanya hero gitu kan, mau berkuasa terhadap dirinya sendiri. Saya rasa kenapa sih keadaan ini sudah ada, bukan kita yang ciptakan, keadaan ini sudah ada. Artinya ini sebuah panggilan gitu, sebuah panggilan buat kita untuk berbuat gitu. Kalau nggak bisa berbuat yang besar, paling tidak berbuat memilih gitu, memilih produk-produk kita sendiri. Kalau tidak cukup kita bisa melakukan yang lain, lakukanlah ya, dengan bergabung dengan gerakan beli Indonesia, dengan kita itu mau mensosialisasikan ini sebuah perjuangan gitu, dan mestinya perjuangan ini membuat kita itu apa namanya lebih bersemangat, lebih percaya diri, lebih bermakna sebagai manusia. Ya hidup cuma sebentar, kalau cuma mikirin diri sendiri, melihat anak-anak kita nasibnya seperti itu, kita diam aja mau ngapain, ya kan? Jadi kalau kita tidak ingin kita ini kan bingung, sedih gitu dengan keadaan ini. Ini harus menjadi sebuah spirit gitu. Kalau kita aja bingung dan sedih, bagaimana dengan anak-anak kita kalau nggak kita bergerak? Ya sudahlah, kita lakukan untuk anak-anak kita. Paling tidak ini sebuah spirit yang harus kita bangun. Ya, negara ini milik kita, bangsa ini milik kita, gitu. Semua yang ada di sini itu dianugerahkan untuk kita anak-anak bangsa Indonesia. Artinya apa? Kita diberi amanah untuk membangun, untuk mengisi dan untuk membela, gitu. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa mulai spirit ini dikembangkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Evi. Ini kita langsung menjawab beberapa pertanyaan melalui SMS di nomor 0812 775
47081. Ini banyak sekali ada pertanyaan dari teman-teman kita. Pertama dari Mas Hari Purwantoro, DFC Jogja. Bagaimana memerangi toko-toko kapitalis yang masuk Indonesia? Peranan Beli Indonesia dalam memerangi pasar modern yang telah merebut pasar bangsa sendiri. Satu. Jadi yang kedua ini dari 0812 536 56790. Teman-teman yang membuat pertanyaan tolong namanya disebut karena di nomor ini teman-teman namanya tidak terrecord, jadi dibuat di bagian belakang. Ini pertanyaannya, kita kuatkan Indonesia dengan kader IIBF agar tampil memimpin daerah. Maka kita perlu e-government. Kapan IIBF buat pelatihan e-gov? Dua dulu. Jadi satu itu memerangi kapitalis, yang kedua itu bagaimana membuat pelatihan e-gov itu kapan? Iya, jadi munculnya pasar-pasar modern, minimarket dan sebagainya, ini menjadikan gelombang kemiskinan baru sebetulnya dalam strata ekonomi rakyat kita. Nah, banyak orang berpikir bahwa mereka itu begitu kuatnya, ya, mereka begitu kuatnya tidak tersentuh, gitu, dan mereka itu seolah-olah kong kali kong dengan pemerintah kita, gitu. Kenyataannya tidak, gitu. Artinya tidak semuanya begitu juga, gitu, ya kan? Saya menjumpai banyak sekali pemimpin-pemimpin daerah itu yang sesungguhnya pembelaannya itu sangat tinggi gitu kepada rakyat sendiri, ya, mereka sangat memahami, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang dihadapin sesungguhnya. Nah, artinya apa? Kader-kader Beli Indonesia itu harus proaktif gitu. Kita semua harus proaktif, bangsa Indonesia harus proaktif terhadap kasus minimarket. Itu sebetulnya minimarket yang bisa ditutup itu ya banyak gitu. Ya, contoh anak-anak di Semarang gitu, itu anak-anak mahasiswa yang dimintai tolong oleh masyarakat gitu. Mereka menutup hampir 8 toko itu dalam waktu yang sangat relatif singkat gitu. Kenapa? Karena memang kehadirannya itu merontokkan toko-toko di sebelahnya gitu. Nah, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mengkomunikasikan ini kepada wali kota gitu ya, kepada camat gitu, mendatangin sang pengusaha dan sebagainya. Akhirnya tutup juga 8 gitu. Bahkan kemudian juga laporan dari Indramayu ya. Indramayu itu hampir 30 ya. Hampir 30 minimarket yang ditutup gitu. Jadi anak-anak di Indramayu itu mengangkat, jadi setiap kali perizinan itu kan harus ada AMDAL namanya, analisa dampak lingkungan. Analisa dampak lingkungan itu salah satunya kalau izin ini dikeluarkan, gitu, apa yang akan terganggu? Oh, ini pasar ini bisa tutup, pasar ini bisa terganggu, rakyat bisa terganggu. Maka dia tidak layak secara AMDAL gitu. Itu ditutuplah oleh pemerintah ya. Jadi banyak sekali cara. Apalagi ya sebenarnya banyak sekali toko-toko minimarket dan sebagainya itu yang tidak memiliki izin. Bahkan di Jakarta sendiri kan Abang tahu kan gitu, dikeluarkan izinnya berapa, yang dibangun berapa. Jadi yang namanya kenakalan ini itu harus kita cermatin juga gitu. Kalau anak-anak kita bergerak gitu, mereka juga nggak begitu amat gitu ya. Gitu. Kalau kapital, mereka dengan kekuatan kapital nggak usah dipikirin, mereka itu segala cara bisa lakukan gitu ya. Tetapi bagaimana kita melindungi rakyat kita gitu hari ini. Soal e-gov. Ya, e-government itu bagaimana kita memberikan pemahaman ya, entrepreneurship government ya, sebuah program yang diciptakan oleh IIBF ya sesungguhnya. Ini dulu kita lakukan di Pekalongan ya, di beberapa daerah gitu. Ya, ini panggilan gitu. Jadi kapan dilakukan? Ayo. Jadi kan kalau makanya pembinaan seperti ini kita lakukan secara serentak di seluruh Indonesia karena gerakan ini tidak bisa dilakukan sendirian kan, harus dilakukan bareng-bareng. Oke, ini pertanyaan dari Balikpapan. Bagaimana mensikapi pemerintah yang tidak berpihak kepada pengusaha karena pengaruh tekanan asing? Satu. Kemudian pertanyaan dari Lampung ini dari Mas Ramzi, bagaimana tanggapan Bapak dengan program presiden terpilih berkenaan dengan ekonomi Indonesia? 2 pertanyaan ini. Iya, jadi
apa namanya terhadap pemimpin yang tidak memihak kepada rakyat. Yang pertama jangan dipilih lagi, ya. Itu udah disosialisasikan gitu. Karena memang kenyataan ya ada yang tidak berpihak kepada rakyat. Yang kedua ya dicermati kebijakan-kebijakannya. Kalau kebijakannya sangat berbahaya bagi rakyat, maka kita gitu mesti melakukan sebuah gerakan gitu. Apakah kan ada DPR namanya Bang gitu kan, ada yang namanya gubernur ya, ini gunakan semua hal ini dan kita edukasi rakyat, kita lakukan audiensi dengan bupati ya. Bupati ini kalau ketemu kalian ini pengusaha ya kelabaan juga kalau salah ya gitu. Saya dengar laporan kan di Sukabumi ini gitu, Sukabumi ketika cari data peternak ayam itu juga apa namanya dinasnya kabur semua gitu, kebingungan. Kenapa? Karena mungkin udah nggak ngerti apa yang dilakukan gitu. Jadi tapi kalau kalian nggak pernah bertanya, nggak pernah datengin dan sebagainya, ya ini berlalu begitu aja. Mungkin mereka itu takut juga, tahu juga ini begini gitu ya, tetapi nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kita datang pengusaha-pengusaha itu untuk memberikan kekuatan buat mereka. Pak, nggak usah takut, kita hadepin bareng apa yang harus kita lakukan gitu ya. Karena kita ini termasuk stakeholder gitu kan. Pemerintah itu ada kan untuk kita, untuk bangsa kita gitu, untuk rakyat-rakyat kita. Mereka bukan untuk diri sendiri gitu. Jadi diperlukan sebuah spirit yang aktif, proaktif, sebuah gerakan-gerakan. Jadi dengan pemerintah itu kita harus saling bahu membahu, dengan pemimpin itu harus saling bahu membahu gitu. Jadi keberadaan Beli Indonesia, pengusaha-pengusaha di IBF itu ditunggu oleh mereka untuk memberikan masukan. Ya, kenyataannya kita masuk ke mana? Ke setiap pemerintah daerah termasuk Jawa Barat, Kulon Progo gitu. Mereka bergerak gitu. Gubernurnya langsung, wah kalau begini nggak bisa ini, kita harus rapokan, dipanggil semua, dibuat sebuah aturan. Nah, ini tugas kita. Ya. Oke. Nah, berkaitan dengan bagaimana tanggapan Bapak dengan program presiden terpilih berkenaan dengan ekonomi Indonesia? Ya, kalau bicara program bagus ya, gitu. Bicara semua program bagus gitu ya. Tetapi kita lihat gitu implementasi di lapangan gitu. Jadi semuanya bagus, dua-duanya yang bagus, yang kalah di MK juga bagus gitu programnya gitu kan. Wah, kebocoran tidak ada lagi gitu ya. Iya, sayang harus kandas di MK gitu kan. Yang terpilih gitu katanya ya bagus juga gitu. Masa sih orang bikin program itu nggak bagus gitu kan? Gitu. Tapi pengalaman bangsa Indonesia hari ini gitu menjadi sebuah kenyataan pahit bahwa semakin lama kehidupan ekonomi kita itu semakin sulit. Itu sebuah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi kita semua harus dalam keadaan selalu adalah waspada dan terus bergerak, menyikapi, melihat dan membela. Gitu. Siapa yang harus dibela? Anak bangsa kita sendiri. Baik, para pejuang Beli Indonesia setanah air, kita rehat sejenak barangkali sekitar 5 menit sebelum kita masuki sesi terakhir atau segmen yang terakhir dalam acara Leader Forum pada sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Leader Forum Nasional, kami akan kembali setelah tayangan yang berikut ini.